melihat tema yang luar biasa ini, saudara, memaksimalkan potensi agar menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi, saya belum pernah melayani diberi tema dengan tema sehebat ini. Mari kita lihat Matius 13. Potensi apa yang Tuhan berikan kepada kita manusia? Ya, mulai ayat 44. Hal kerajaan surga itu, tegas sekali Yesus berkata, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Orang Maluku kita kenal mutiaranya hebat. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Mari kita teliti kebenaran ini. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan kepada kita hal kerajaan surga? Maka itu lagi rekan-rekan hamba Tuhan, saya akan tekankan berulang-ulang. Ya, dengarkan konsep ini. Sekalipun tidak semua saudara pernah meneliti 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak semua, tapi pasti saudara pernah baca kalau ibadah di mana juga. Oke? Apalagi kita hamba-hamba Tuhan, pasti kita pernah meneliti. Saya beri pertanyaan begini kepada saudara, dengarkan. Menurut saudara, selama Tuhan kita hidup di dunia ini, kegiatannya antara di bait suci yang di Yerusalem maupun sinagog-sinagog di beberapa desa, dengan kegiatannya di luar bait suci, mana lebih banyak? Ayo jawab, mana lebih banyak? Jelas di luar bait suci. Buat saya itu penting. Buat saya itu penting, dengarkan. Saudara, saya pernah menghitung. Kaget. Dengarkan rekan hamba Tuhan, ini penting sekali. Ternyata selama dia hidup di dunia ini, enggak sampai 1% yang dia pakai di bait suci atau sinagog. 0,0 sekian. Saya terkejut. Yang 99, sekian persen dia buat itu di luar bait suci. Saudara, ini hal serius. Maka itu kenapa tanah-tanah Kristen di Indonesia ini nggak maju dalam segala hal. Karena gereja melawan yang dilakukan Tuhan Yesus. Jadi harusnya kita ini bergerak di luar sistem jauh lebih banyak daripada di dalam sistem kesinodal. Catat ini baik-baik. Gereja terjebak dengan sistem sinodal, itu yang membelenggu Injil sehingga tidak bisa memperdekakan orang. Itu sebabnya di seluruh tanah Kristen di Indonesia ini, seluruh, apalagi Toraja, Batak, Papua, adat lebih tinggi dari otoritas firman karena gereja kompromi. Dan ini membuktikan kegagalan gereja di tanah-tanah Kristen. Jangan bangga ratusan tahun Injil. Saudara, mengapa Tuhan tidak sanggup jaga gereja dihilang ketika 19 Januari 99 terjadi kerusuhan itu? Pernah tahu jawabannya? Karena orang Maluku memperhalakan gereja hilang. Untuk apa kita hanya mengenang sejarah gereja tertua di tanah Maluku? Untuk apa? Sama seperti ketika Yahweh membiarkan tabut suci yang bukan cuma nilai ekonomisnya yang mahal. Dengarkan,
di dunia ini nggak ada benda sekecil itu yang harganya tak ternilai. Itu emas semua luar dalam. Patung malaikat yang berlutut namanya kerubim itu emas murni semua. Nilai sakralnya, tabut itu tempat kehadiran Yahweh yang Maha Kudus. Mengapa Yahweh mengizinkan tabut itu hilang sampai hari ini gak ketemukan? Cuma idenya Steven Spielberg aja yang mencari The Lost Ark, padahal gak ada itu. Karena Papa tidak mau ada benda yang diberhalakan kecuali dia sendiri. Termasuk gereja hilang. Saudara, maka itu gereja harus bergerak di luar sistem. Katakan amin. Yesus datang bergerak di luar sistem Yahudi. Maka itu dia benturan terus dengan tokoh-tokoh agama Yahudi. Karena kebenaran ini. Jadi selama gereja hanya sibuk buat ibadah, goblok kita ini. Masyarakat kita nggak urus. Mari kita teliti ayat-ayat ini. Dari harta yang tak ternilai sampai ke mutiara yang berharga, sampai ke pukat yang ada bermacam-macam ikan. Kita akan temukan apa itu. Semua kita tahu bahwa tubuh kita dibuat dari tanah. Maka kata ladang di ayat 44 Matius 13 itu adalah kita manusia. Siapa pedagang itu yang mencari manusia, mencari ladang? Dia bukan seorang developer sehingga dia cari properti untuk beli tanah, tidak. Tapi pedagang itu adalah Yesus. Dia cari. Nah, kalau kita baca dengan baik satu ayat itu, maka buat Tuhan Yesus bukan sebidang tanahnya yang penting. Betul tidak? Tapi ditekankan setelah dia menemukan harta yang terpendam itu, dia pulang kembali dan lihat nilai tanah itu. Seluruh miliknya dia jual. Betul tidak? Soalnya itu harga yang luar biasa. Seluruh miliknya dia jual. Setelah dia jual seluruh miliknya, dia kembali dan beli ladang itu. Jadi bukan ladangnya yang penting, harta yang terpendam itu yang penting. Mari kita temukan. Termasuk mutiara. Di kabupaten mana yang ada peternak mutiara di Maluku ini? Tobo. Oh, jadi Maluku Tenggara ya. Oke. Bukan kerangnya yang mahal. Betul? Kerangnya dibuang. Isi di dalamnya itu mutiara itu yang tak ternilai. Nah, satu hari saudara saya baca buku, saya lupa siapa pengarangnya, tapi judulnya Warisan Abadi. Itu terjemahan terbitan Metanoia. Penulisnya berkata begini dalam satu paragraf pembahasannya. Kalau saudara ingin tahu kekayaan, kalau Anda ingin mengetahui nilai sebuah harta, jangan pergi ke bank, jangan ke istana-istana yang hebat, istana Sultan Bulkiah atau istana Buckingham Palace milik Ratu Elizabeth, jangan ke tempat-tempat yang mewah, jangan. Kalau saudara ingin tahu nilai kekayaan atau benda atau harta atau apa saja, datanglah ke kuburan. Nah, kan aneh bukan? Ngapain ke kuburan? Lalu lihat nama-nama yang mati dan umur mereka. Penulisnya berkata, di dalam itulah ada kekayaan yang tak ternilai. Kira-kira tahu alasannya kenapa berkata begitu? Karena ketika semua orang itu mati, yang ikut dikubur potensi yang di dalam dirinya. Betul tidak? Potensi. Saudara, saya tidak punya banyak hobi, tapi salah satu hobi saya yang harus saya ikuti seperti bulan Oktober menuju ke November. Setiap tahun saya tidak akan lolos. Apa itu? Saya selalu meneliti penerima Nobel. Itu sudah lebih 30 tahun saya lakukan. Mengapa saya suka meneliti orang-orang yang punya terima Nobel? Ini koran Kompas. Sudah ini kalau saya hitung hari ke-9, mereka memasukkan di bagian profil, ya bagian belakang selalu penerima Nobel. Lalu
Luar biasa. Ini pertama kali ada orang India